'adzim. Sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian menariknya, di ayat selanjutnya 14-15 ya, itu masuk nasihat Allah, nasihatnya Luqman. Jadi setelah ya bunayya la tusyrik billah, kemudian masuk nasihat Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Luqman mengingatkan tentang kewajiban manusia. Allah memberikan nasihat, wa wassaynal insan. Kami berikan wasiat, kami berikan perintah kepada manusia. Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah istimewakan ibu secara khusus. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang mengandungnya semakin lama semakin berat ya. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian disapih sampai 2 tahun. Pelajaran yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika Luqman memberikan nasihat, nasihatnya Luqman adalah tentang haknya Allah. Allah akan memenuhi haknya orang tua. Diingatkan kewajiban anak terhadap haknya orang tua. Karena orang tua mendidik anaknya tauhid, maka Allah perintahkan kepada para anak agar berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kalau kita perhatikan perintah untuk berbakti kepada orang tua di Quran hampir semuanya datang setelah perintah tauhid. Hampir semuanya datang, bukan hampir bahkan semuanya datang setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya tentang birrul walidain. Tapi kata para ulama, birrul walidain ini apabila Anda wahai orang tua ingin anak Anda berbakti kepada Anda, maka tegakkan haknya Allah. Didik anak-anak Anda dengan kewajiban yang paling asasi, yaitu haknya Allah, menegakkan haknya Allah, tauhid. Baru kemudian Allah akan mengingatkan tentang haknya orang tua yang akan dipenuhi oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Kemudian di ayat berikutnya yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Allah sekali lagi mengingatkan tentang ya, apabila seseorang itu memiliki orang tua yang kafir, kemudian orang tuanya itu jahadaka, memaksa, keduanya memaksa. Ya, bukan cuma nyuruh tapi memaksa. Kata para ulama, jahada itu bersungguh-sungguh memaksa kalian untuk menyekutukan Allah yang mana kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Tapi Allah enggak memerintahkan jangan kalian berbakti, tidak, tapi jangan taati keduanya. Kemudian subhanallah, kata Allah berikutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan cara yang baik. Tetap Allah ingatkan orang tua yang kafir, yang musyrik, meskipun orang tua ini tidak mengajarkan anaknya tauhid, dan kemudian anaknya diberikan hidayah oleh Allah, jaga ya haknya orang tua. Tetap pergauli di dunia dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk orang tuanya dengan sebab kita anaknya. Baru kemudian di ayat ke-16, nasihat kedua Luqman. Nasihat kedua Luqman setelah tauhid apa? Muraqabah. Al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Nanti akan kita bahas. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Luqman ayat ke-16, Allah membawakan nasihat Luqman yang luar biasa. Sangat luar biasa sekali nasihat tersebut. Ketika beliau berkata kepadanya anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Ya wahai anakku, wahai nak, ya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya apabila ada suatu apapun itu, dalam hal ini konteksnya adalah perbuatan, itu seberat, sebesar, segede biji sawi yang paling kecil, ya. Kemudian fatakun fi sakhratin. Kemudian sesuatu yang seberat biji sawi itu berada di batu. Coba perhatikan caranya Luqman alaihi salam mendidik anaknya, mengajarkan muraqabah. Ini metode tamtsil. Luar biasa apa yang diajarkan oleh beliau ini. Ini isyarat yang bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Di antaranya dengan cara tamtsil. Nah, kalau ada suatu perbuatan, ada
sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, tapi ini anak-anak itu, ya, apalagi di bawah 7 tahun, mereka itu secara perkembangan kognisi, ya, masih belum bisa berpemikiran atau menalarkan sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi supaya mereka bisa memahami itu biasa dikonkretkan, ditamsil. Tamsil itu adalah ya takribul faham, mendekatkan pemahaman dengan cara apa? Dengan cara ya menjelaskan sesuatu yang apa namanya? Yang ghairu malmus, yang tidak bisa diindra, ya. Yang abstrak itu dengan cara ditamsil, kita ambil contoh yang serupa dengannya, dan contoh itu adalah sesuatu yang malmus, yang konkret. Sesuatu yang bisa diindra. Amalan, perbuatan, itu abstrak. Ya. Artinya yang namanya amalan memang itu yang kita kerjakan itu adalah amalan perbuatan. Tapi artinya itu sesuatu yang tidak ada wujudnya gitu loh. Maksudnya besarnya perbuatan kita, kecilnya perbuatan kita, ini sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu ditamsil oleh Luqman. Ya, ditamsil. Beliau mengambil contoh. Apa contoh ya yang ketika itu bisa dipahami oleh anaknya, sesuatu yang kecil. Ternyata Luqman berusaha mengambil contoh sesuatu yang sesuai dengan nalar anaknya, pemahaman anaknya, yaitu apa? Yaitu habbatin min khardalin. Habbah itu biji. Ya. Habbah itu biji. Min khardalin. Itu biji ya, yang mana biji ini adalah biji paling kecil dari bijinya sawi. Ya. Anaknya tahu ini biji sawi itu seperti apa kecilnya. Nah, kemudian kalau satu biji ini ya, fatakun fi sakhratin, diajak ini anaknya ini untuk menengok, untuk melihat sesuatu yang bisa dia lihat, sesuatu yang konkret. Di antaranya batu nih. Ya. Nah, biji ini kalau ada di batu, kira-kira bisa kelihatan nggak? Bisa nggak kita cari? Bisa nggak kita manusia ya bisa melihat nggak? Bisa tahu nggak kalau biji ini ada di batu? Nah, jadi jamaah sekalian, ini ada isyarat. Kalau Anda ingin mengajari anak Anda, itu contoh caranya Luqman dengan cara memberikan tamsil, diajak. Nanti insya Allah akan kita bahas di poin berikutnya tentang beberapa contoh ya. Contoh praktisnya ya. Nah, jadi diajak oleh Luqman anak ini untuk apa? Untuk melihat ya, mempergunakan nalarnya. Ya, mempergunakan akalnya yang masih sederhana. Nah, kalau ada biji ini fatakun fi sakhratin, ada di batu. Au fis samawat, atau berada di langit. Ya. Atau biji itu ada di langit. Kira-kira kita tahu nggak? Nggak bakal tahu kita. Au fil ardi, atau ada di bumi. Dan betapa luasnya bumi ini. Ya. Tapi ternyata kita nggak tahu ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkan balasannya. Kamu melakukan sesuatu nak, sekecil-kecilnya seperti biji sawi, seperti debu, ya, meskipun itu ada di batu, ada di langit, ataupun ada di bumi, ini seakan-akan kita diajak untuk apa? Untuk apa? Untuk mengamati, mengobservasi. Karena Allah mengkaruniakan kepada kita yaitu indera, diantaranya penglihatan, setelah pendengaran, kemudian baru pemahaman, akal. Dan kita, Al-Quran itu senantiasa menyuruh kita untuk apa? Untuk melihat, mengamati. Afala yanzurun, ya. Mengapa kalian tidak mau melihatnya? Mengapa kalian tidak mau mengobservasinya? Kita banyak diperintahkan untuk mengobservasi, melihat. Ya, dan ini seharusnya metode yang kita gunakan untuk mendidik anak kita agar mereka juga mengamati. Makanya pembelajaran yang paling baik buat mereka adalah ketika kita ajak mereka ke alam. Mereka langsung belajar dengan alam. Ya. Ya'ti bihallah, Allah akan balas. Nah, kemudian kuncinya ini, kunci untuk mengajarkan muraqabah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latif, maha halus,
Ya, artinya maha cermat Allah itu. Ya, latif itu artinya kecermatan Allah luar biasa. Ya. Khabir. Khabir itu ya kalau kita tahu ya, khabir itu ya kalau di dalam dunia kita Indonesia ya, orang yang berpengalaman itu disebut dengan khabir karena pengetahuannya dia. Tapi tentunya bagi Allah adalah lebih sempurna lagi. Khabir itu artinya maha mengetahui, benar-benar tahu Allah Subhanahu wa taala. Allah maha cermat dan Allah maha mengetahui. Ya. Dari ayat ini jamaah sekalian, kita bisa belajar dari caranya Luqman mendidik anak-anak muraqabah. Dan ternyata kunci Anda mengajarkan muraqabah itu sejatinya adalah ma'rifatullah, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengajarkan mereka untuk mengenal penciptanya Allah dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena apabila kita ajarkan mereka ini, yang mana ini merupakan tauhid, tauhid asma wa sifat, maka sejatinya kita sedang menumbuhkan muraqabah kepada mereka. Karena mereka tahu, kenal dengan penciptanya, tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita mengajarkan mereka asma sifat, tapi dengan cara metode yang sesuai dengan akalnya mereka. Toib, jamaah sekalian ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika tadi Kang siapa tadi yang menjadi apa korek kita tadi siapa? Kang Jajang Ustaz, Kang Jajang. Kang Jajang, Masya Allah tadi Kang Jajang ya. Tadi kan Kang Jajang membaca suratul Baqarah tadi ya. Ya, itu juga mengandung penjelasan tentang apa? Tentang bagian dari muraqabah, mengajarkan muraqabah. Tadi surat Al-Baqarah ayat 284 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan, pertama Allah jelaskan dulu Allah sebagai Al-Malik. Allah sebagai Al-Malik. Allah yang maha memiliki semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah jelaskan, ya wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tampakkan, kamu tunjukkan, kamu nyatakan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu tidak tampakkan, kamu sembunyikan, ya, apa kata Allah? Yuhasibukum bihillah. Ya, yuhasibukum bihillah. Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghisapnya, Allah tetap akan memperhitungkannya karena Allah Maha tahu semuanya. Ya. Kemudian Allah jelaskan tentang kebaikan Allah. Allah tahu nih apa yang kita lakukan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian Allah terangkan fayaghfiru liman yasha. Allah akan ampuni siapa saja yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan adab siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian coba lihat terakhirnya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah maha berkemampuan atas segala sesuatu. Ya. Ini juga ayat yang mengajarkan muraqabah. Ya, dan di sini juga mengandung isyarat tentang bagaimana cara kita nanti mendidik anak-anak kita, khususnya juga mendidik diri kita sendiri. Ya. Juga demikian kita perhatikan dalam surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 149. Juga sama, ya. Ya baik, mohon untuk kawan-kawan sekalian jangan lupa untuk menonaktifkan suara ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 149 Allah juga mengatakan in tubdu khairan au tukhfuhu ya au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tampakkan sesuatu kebaikan atau kamu sembunyikan atau kamu memaafkan suatu kesalahan dari orang lain. Kita ada orang melakukan salah nih, kita maafkan. Yang tahu kita maafkan atau enggak itu Allah. Ya. Maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya. Nah. Jadi jamaah sekalian juga kita perhatikan lagi ya. Ini sebenarnya ada sejumlah ayat ya. Coba kita tadaburi lagi ya. Contohnya lagi surat Al-Ahzab
Ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alimah." In tubdu syai'an, apabila kamu itu menampakkan sesuatu, aw tukhfu, atau kamu sembunyikan, fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Karenanya jangan heran ya jamaah sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Suatu hal yang menakjubkan ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitabnya yang sangat luar biasa, kitabnya yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, di dalam Kitabul Ikhlas, di dalam bab Al-Ikhlas, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Ya'lamhullah. Ya. Beliau bab ikhlas nih. Perhatikan, bab ikhlas, ayat ini yang beliau bawa. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya. In tukhfu ma fi sudurikum. Jika kalian itu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian. Kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian. Au tubduhu, atau engkau lahirkan, engkau tampakkan, atau kalian tampakkan, kalian perlihatkan, ya, sembunyikan atau perlihatkan, ya, ya'lamhullah, Allah tahu, ya, Allah mengetahuinya, ya, Allah ngerti semuanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian, ya, al-muraqabah itu sejatinya adalah apa? Adalah, ya, sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang istimewa. Artinya tidak semua manusia, apalagi muslim, ya, maksud saya tidak semua muslim, ya, apalagi manusia, itu memiliki karakter seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang ditumbuhkan. Dan sumbernya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kita sedikit berpindah dulu ya. Baik. Ketika kita tahu ya bahwasanya kita semua diciptakan Allah, tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya makanya dikatakan oleh para ulama, ya, itu innallaha ta'ala, ya, yakni, ya, khalaqal khalqa li'ibadatihi, ya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk li'ibadatihi, untuk mengibadahinya, ya. Wal ibadatu qa'imatun ala amrain, dan ibadah itu berdiri di atas dua pondasi, di atas dua rukun. Apa itu? Yaitu amrun wa nahyun, di atas pondasi perintah dan larangan. Ini penting nih, perlu kita ketahui. Ibadah itu berdiri di atas dua ini, dua perkara, ya. Perintah dan larangan. Artinya, ketika kita melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Ketika kita menjauhi larangan Allah itu ibadah. Dan ini ujian buat manusia, ya. Nah, karenanya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 ketika Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira, ya, mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan, kata orang Jawa, dibiarkan gitu, begitu saja gitu loh, ya. Ya. Nah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ketika menafsirkan ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira mereka setelah diciptakan mereka tidak diperintah dan tidak dilarang? Artinya ditinggalkan begitu saja, mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Sedangkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu ibadah, bagian daripada ibadah. Ya. Bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu ya jemaah sekalian, ibadah itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh seorang hamba dengan kualitas yang sempurna apabila tidak diiringi pengenalan hamba dengan Rabb-nya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ibadah itu adalah kita mencari ridha dan mencari kecintaan Allah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan makna ibadah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahira wa batinah. Segala sesuatu, ya,
Ya, mencakup apa yang Allah ridho, Allah cinta. Itu kunci. Apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, baik dari perkataan atau perbuatan, yang zahir atau yang batin, yang tampak atau yang tidak tampak. Asalkan itu diridhoi dan dicintai Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah mencakup zahir dan batin. Apa yang kita tampakkan ataupun yang tidak kita tampakkan, ataupun yang kita sembunyikan. Jika itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah, dan Allah ridho dan Allah cinta, maka itu ibadah. Maka itu adalah ibadah. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, makanya dikatakan oleh para ulama, walaula muraqabatil abdi li rabbih, ya, kalau bukan karena muraqabah hamba kepada Rabb-nya, ya, ma ta'ti lahu fi'lal amr wal kaf anil muharramat. Niscaya hamba itu tidak akan melakukan perintah Allah dan tidak akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram ataupun yang dilarang oleh Allah. Jadi ternyata muraqabah adalah motor penggeraknya. Ya, motor penggerak hamba itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang kalau tadi dari Bang host tadi, aduh itu saya lupa namanya, siapa tadi? Betul. Ridho Ustaz. Ya, Masya Allah. Kalau tadi ya Bang Ridho ya, sudah bertanya tadi tentang tanya tadi ke teman-teman tentang apa itu muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya itu sebenarnya suatu definisi yang tidak salah juga sebenarnya. Memang muraqabah adalah ya sesuatu yang kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu dekat dengan kita. Kita merasa Allah selalu dekat dengan kita. Ya. Nah, oleh karenanya ya sebagian ulama ketika mendefinisikan muraqabah itu mengatakan dawamu ilmika bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Itu maknanya. Ya, dawamu ilmika. Engkau melanggengkan ilmumu. Ya. Bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Ya, engkau melanggengkan ilmumu, pengetahuanmu bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan atau tidak diketahui oleh Allah, ya, yaitu berkenaan dengan urusanmu. Itulah muraqabah. Pernah suatu ketika Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala, beliau menasihatkan sesuatu kepada sahabatnya. Yaitu apa? Beliau mengatakan, Raqibillah ta'ala. Muraqabahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bertanya, ya, yang dinasihatkan tadi, apa maksudnya muraqabah? Kemudian beliau menjelaskan maknanya. Ya, beliau menjelaskan kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Itu kata beliau. Muraqabah adalah kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Jadilah engkau ya seakan-akan engkau itu bisa melihat Allah azza wa jalla untuk seterusnya. Ya. Dan ini adalah berangkat dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika di dalam hadis Jibril, Nabi ditanya tentang al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ya. Di dalam hadis Jibril, ya. Kemudian ketika ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, ya. Engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau bisa melihatnya, seakan-akan ya. Seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Artinya kita mampu menghadirkan hati kita, padahal kita nggak bisa nih melihat zatnya Allah. Makanya orang ihsan itu, dia nggak tahu bagaimana zatnya Allah, tapi dia bisa menghadirkan Allah seakan-akan berada di depannya. Fa in lam takun tarahu, tapi ternyata ada di antara kita yang nggak mampu. Ya, apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka fa innahu yaraka. Ini juga termasuk ihsan. Ketahuilah Allah melihatmu. Allah azza wa jalla ya melihatmu. Makanya Al-Harith Al-Muhasibi ketika ditanya tentang al-muraqabah, apa jawaban beliau? Al-muraqabah adalah ilmul qalbi, ilmu hati, ya, yang mana dengan ilmu ini engkau meyakini bahwasanya Allah itu dekat denganmu. Allah itu memperhatikanmu. Makanya derajat paling tinggi dari muslim itu adalah muhsin, ihsan. Ini adalah tingkatan paling tinggi karena ini adalah orang yang muraqabah, selalu merasa diawasi Allah,
selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa didengarkan oleh Allah dalam segala gerak-geriknya. Coba jemaah sekalian, antum nih, ya, di rumah antum dipasangi CCTV, ya, di setiap, atau jangan kita ngomong ini aja lah tentang dunia kerja. Antum kerja di kantor nih, ya, di kantor antum dipasangi CCTV. CCTV itu diamati setiap kali antum di kantor. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang selalu dia diawasi oleh bosnya? Apakah dia akan nyantai-nyantai, malas-malesan, akan tidur-tiduran? Ya? Ya tidak. Karena dia merasa diawasi oleh bosnya, dia akan menunjukkan wah dia rajin, dia pinter, atau dan seterusnya. Ini mencari apa? Mencari ridhonya manusia padahal. Dan itu oleh satu alat yang sangat sederhana sekali, CCTV. Nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Lantas bagaimana dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla? Ya. Lantas bagaimana dengan apa? Dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya, ketika ada seorang hamba, dia dididik dengan muraqabah, dia sadar bahwasanya ketika dia melakukan apapun itu selalu tidak lepas dari pengawasan Allah. Terlebih lagi ketika sholat nih. Ketika sholat, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini ketika dia berdiri, ketika dia ruku, dia sujud, itu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang kita muhasabah, introspeksi nih. Kita dipanggil misalnya oleh bos kita, atasan kita, atau kita dipanggil oleh Pak Menteri. Apa yang akan kita lakukan? Kita mempersiapkan diri nih. Besok saya mau pakai baju apa? Besok saya mau mau apa yang perlu saya persiapkan nih. Akhirnya ketika kita hadir, datang menemui, kita berusaha untuk mematutkan diri kita dengan pakaian yang rapi, yang bagus. Tapi ternyata terhadap Rabb kita, pencipta kita, seringkali kita sholat hanya pakai kaos oblong, pakai sarung. Ya, seakan-akan bahwasanya kita tidak begitu menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara minimnya yang namanya nilai muraqabah. Ya, karena dia tidak hadir di dalam dirinya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya, orang-orang yang muraqabah itu adalah orang-orang yang biasanya dia memiliki keikhlasan paling tinggi. Orang-orang yang dia itu ya, orang yang paling yakin dengan apa yang Allah tentukan untuk dirinya. Dan dia nggak begitu mempedulikan pandangan orang, karena yang dia cari adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu makanya ada sebagian ulama yang mengatakan ya, yang dimaksud dengan ikhlas ya itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliqi. Ya. Nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan manusia. Kita lupakan nih pandangan manusia. Ya, bidawamin nadhari ilal khaliqi, dengan selalu kita memandang ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas, ya. Dan ini adalah bagian dari muraqabah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya seseorang yang apabila dia ibadahnya itu merasa diawasi oleh Allah, subhanallah, dia akan lebih hadir keikhlasannya, kekhusyuannya. Akan hilang penyakit-penyakit hatinya, riaknya dan seterusnya. Nah, jadi ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, anak-anak yang kita didik dengan muraqabah dari semenjak kecilnya, itu manfaatnya sangat besar sekali. Ini kok di Jakarta udah asar ya. Taib. Saya akan coba meringkaskan lagi ya. Di antara manfaat ketika kita mengajarkan muraqabah kepada anak-anak kita khususnya, yang pertama, ya, selain akan terjaga fitrahnya dan dia juga akan lebih semangat beribadah karena motornya ibadah dia adalah muraqabah. Yang nggak kalah penting adalah imunitas hamba dari keburukan dan kejelekan. Betapa banyak di antara kita sekarang, ya, itu kita berteriak, Ustadz,
Saya di rumah itu sudah menjauhkan segala bentuk keburukan-keburukan. Saya sudah menjauhkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di rumah. Saya menjauhkan televisi, saya menjauhkan intinya hal-hal yang bisa membawa keburukan. Tapi dia di luar rumah atau di sekolah, tiba-tiba kok dia bicaranya kotor atau malah melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Ya, ini bagaimana Ustadz? Ternyata kita selama ini sudah bagus sebenarnya, tapi ternyata kita hanya sibuk untuk melihat dari sisi yang lain, dari sisi zahir. Kita singkirkan keburukan, ya. Kemudian kita coba berikan kebaikan-kebaikan. Ini bagus. Tapi ternyata kita melewatkan satu hal yang penting. Apa itu? Kita lewatkan tentang pendidikan hatinya, mengajarkan mereka tauhid, terutama asma wa sifat, untuk menumbuhkan muraqabahnya kepada Allah. Sebagaimana metodenya Luqman. Ini ternyata imunitas paling kuat di jamaah. Imunitas paling kuat seorang hamba, apalagi anak-anak, dari keburukan itu adalah muraqabah. Muraqabah. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di sini ada sebuah artikel atau esai yang sangat bagus sekali ya. Yang sangat bagus sekali ya, judulnya adalah ya tentang kaifa itu apa namanya, al-muraqabah fi nufusi atfalina. Bagaimana kita menumbuhkan muraqabatullah di dalam jiwa anak-anak kita. Dan seringkali kita kelirunya di dalam mendidik anak-anak kita adalah apa? Kita didik anak-anak kita itu adalah muraqabatuna. Merasa diawasi kita orang tua, tapi tidak merasa diawasi Allah. Apa yang terjadi? Ketika mereka beribadah, ketika mereka sholat, ketika mereka melakukan adab atau akhlak atau hal-hal yang diperintahkan, semuanya itu karena diawasi oleh orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya nggak ada, dia nggak melakukannya. Dia merasa bahkan merdeka. Bahkan dia merasa bahwasanya ya dia sudah merasa nggak ada orang tuanya, dia bebas. Kenapa? Karena kita mendidik mereka adalah merasa diawasi kita. Mungkin karena sikap kita yang tegas, yang keras bahkan. Kalau mereka salah langsung kita omelin, kita marahin, kita berikan hukuman. Akhirnya mereka takut dengan kita. Hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka terbentuk muraqabahnya, muraqabah kepada orang tuanya. Merasa diawasi orang tuanya, takut dengan orang tuanya, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara salah satu bentuk kesalahan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luqman alaihissalam mengajarkan anak muraqabah. Nabi juga mengajarkan muraqabah kepada Abdullah ibnu Abbas kecil. Ya. Itu di dalam hadis yang kita sudah sama-sama ketahui, ya gulam inni yu'allimuka kalimat ya. Ihfadillah yahfadka ya. Nah, itu di antaranya di dalam riwayat yang lain ya, riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih ya. Nabi menasihatkan ihfadillah tajidhu amamaka. Wahai nak, jagalah Allah. Artinya jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah hak-haknya Allah. Tajidhu amamaka, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Perhatikan nih. Tajidhu amamaka, Allah berada di hadapanmu. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, tajidhu amamaka, Allah akan menjaga kamu. Allah akan memelihara kamu. Allah akan melindungi kamu. Ya. Kemudian kata Allah, kemudian kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ya, tetap kenali Allah. Ya. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas kecil nih. Ta'arraf ilallah, tetap kenali Allah, ingat Allah. Ya, fir rakha, ketika kamu sulit, ya. Afwan. Pada saat kamu sedang berada di dalam kondisi mudah, ya, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengingat kamu ketika kamu kesulitan. Ya, lalu kemudian kata Nabi, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun ya liyusibaka. Ketahuilah, ya, bahwasanya apa yang Allah tentukan meleset dari kamu enggak akan mengenai kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyakhti'aka. Dan apa yang Allah tetapkan mengenai kamu enggak akan meleset darimu. Ya, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kemenangan itu adalah dengan kesabaran. Ya. Wa annal ya
farja ma'al karobi, ya. Sesungguhnya setelah kesulitan-kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan, ya. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ya, bersama dengan kesulitan-kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, jadi di sini jamaah sekalian, ini sebenarnya Nabi sedang mengajarkan pula tentang konsep muraqabah kepada anak-anak. Jagalah Allah, ya. Juga Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, ya. Wa atbi'is sayyi'at al hasanat. Ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu, jelekmu ketika kamu dosa. Setelah kamu bertaubat kepada Allah, ikuti dengan perbuatan baik, istighfar, ya, lalu kemudian lakukan perbuatan-perbuatan baik. Baik. Jamaah sekalian, ya. Ini di kesempatan, maksudnya di waktu yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita mengajar atau mendidik anak-anak kita tentang masalah muraqabah, ya. Yaitu yang pertama adalah ajarkan mereka tauhid terlebih dahulu. Ya, tumbuhkan tauhid. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena apabila anak-anak kita ajarkan tauhid dan mengenal Allah, insya Allah akan tumbuh kecintaannya kepada Allah. Mahabbatullah. Dan ini adalah motor utama penggerak yang menggerakkan hati seorang hamba di dalam beribadah. Ya. Dan ini adalah motor yang paling kuat yang akan menggerakkan tubuh kita ini sampai akhir hayat kita, yaitu tauhid yang akan membuahkan mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tadzkiruhu bini'amillah. Mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita. Semuanya itu milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang Allah berikan kepada kita sejatinya itu adalah milik Allah. Apa tujuannya? Agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi Anda ketika mendidik anak Anda mulai dari kecil, mereka belum diperintah sholat. Iya, karena diperintahkan mereka sholat usia 7 tahun, tapi sudah diberikan pondasinya. Sudah diberikan, ya, pendahuluan agar ketika mereka diperintahkan sholat, mereka sudah siap. Apa itu? Setelah mengenal Allah, ajarkan mereka tentang apa? Tentang nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, maka mereka akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah kasih kamu mata. Siapa yang berikan kamu mata? Allah. Dengan mata kamu bisa melihat, dengan mata kamu bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu harus sudah kita ajarkan. Karena Allah yang berikan kita mata. Ya, ajarkan dia bersyukur. Ajarkan syukur itu adalah dengan 3 hal. Pertama dengan hatinya. Tumbuhkan syukur dengan hatinya. Bahwasanya ini adalah dari Allah. Hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa, ya. Kemudian setelah itu ajarkan bersyukur dengan lisannya. Kalau dia belum bisa ngomong dengan lancar, talkinkan dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala sanjungan, segala pujian yang paling tinggi adalah milik Allah. Karena alhamdu itu adalah sanjungan paling tinggi yang berangkat dari ta'ziman wa hubban lillah. Dari pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah hati dan lisan adalah perbuatan. Anggota tubuh kita, al-jawarih. Gunakan nikmat itu dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Nggak boleh dilakukan untuk menjauhkan dari untuk melakukan larangan Allah. Anda punya anak, seringkali kita orang tua itu suka mendidik anak dengan cara yang keliru. Misalnya ini anak kita nih, ya, ada bolpen nih. Dia ketemu bolpen. Bolpen ini kan suatu hal yang anak-anak kita mungkin masih 3 tahun, 2 tahun. Atau bahkan 4 tahun. Atau bahkan juga di atasnya ada. Ya. Dia ngelihat bolpen nih. Menarik, unik. Nah, dikarenakan itu masih prosesnya dia belajar. Dia belum tahu apa yang dia lakukan. Dia lempar bolpen. Pak. Senang dia. Kita sebagai orang tua langsung marah-marah. Kamu kok bolpen dilempar-lempar? Nggak boleh ya bolpen dilempar-lempar. Kita udah ngomel-ngomelin tuh. Itu anak tuh. Ya. Kita sudah langsung marah-marah. Itu anak. Padahal, ya, memang benar. Kita meluapkan kekesalan kita, kemarahan kita, itu adalah suatu hal yang paling mudah. Tapi ternyata dampaknya jelek. Tapi kalau kita ngerti tentang bagaimana kita berusaha untuk
berempati, ya. Anda ketika melakukan sesuatu kemudian Anda diomelin, kira-kira Anda suka nggak? Nggak suka. Mereka juga makhluk yang punya hati. Diomelin orang tuanya mereka nggak suka. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Anda harus berusaha untuk memahami kenapa mereka melakukan seperti itu. Ya. Nah, yang lebih baik adalah Anda dekati, Anda katakan, kakak atau adik atau nak, ini namanya bolpen. Jelaskan. Bolpen ini dipakai untuk menulis. Tunjukkan dia caranya menulis. Dia akan belajar di situ. Tidak untuk dilempar. Kamu mau melempar nih, kita cari, ajak dia bermain. Misalnya bola dilempar. Itu cara yang lebih banyak memberikan manfaat. Kita menstimulasi semuanya dan kita juga menyentuh hatinya anak kita. Tapi kadang-kadang kita suka langsung ngomel-ngomel. Misalnya ketemu bola nih di dalam rumah, ditendang. Adik sudah dibilang jangan main bola di dalam rumah, misalnya begitu ya. Nah, kita sering kali gitu, karena itu suatu hal yang paling mudah menurut kita, tinggal ngomelin, tapi ternyata itu nggak efektif. Ya. Jadi seharusnya yang lebih baik adalah apa? Adalah adik kepengen main bola ya. Adik boleh main bola. Artinya dia tahu main bola itu boleh. Tapi ajarkan tempatnya main bola itu di sini, tidak di dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah, di sini ada gelas, ada ini, nanti kalau kena jatuh pecah. Juga termasuk ya, anak kita misalnya ada orang tua itu ya mengeluhkan anaknya suka mukulin anak lain, bahkan suka menendang anak lain, atau bahkan ada sesuatu benda tendang. Nah, sebenarnya kalau orang tuanya sudah mengajarkan tauhid, ya, kemudian dijelaskan tentang karunia Allah, kakak alhamdulillah, kakak dikasih Allah kaki. Kaki itu gunanya buat apa? Untuk kita berdiri, untuk kita berjalan, untuk kita berlari. Ya, dengan Allah kasih kakak kaki, kakak akhirnya bisa berjalan, kakak bisa berlari, ya. Alhamdulillah, ajarkan dia untuk bersyukur. Kemudian ajarkan dia untuk mempergunakan kakinya dalam hal-hal baik. Kaki kita gunakan untuk hal-hal baik. Tidak boleh kita pakai untuk menendang hewan, nggak boleh kita pakai untuk menendang kawan, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ajarkan ya jemaah sekalian. Jadi ajarkan dia tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Kemudian juga ngetaufir bai'ah salihah. Kita persiapkan lingkungan yang baik. Artinya lingkungan kita di dalam rumah, kita jauhkan keburukan-keburukan ataupun hal-hal yang dapat membawa kepada kejelekan, itu kita singkirkan. Ya. Lalu kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah apa? Adalah mengajak bermain anak, membersamai anak bermain, sembari mengajarkan mereka akidah tauhid. Misalnya ketika kita ajak keluar, lihat ya anak itu Masya Allah ya, kita bermain warna, apa warnanya pohon ini, apa warnanya batu ini, apa warnanya ini, apa warnanya itu, kita ajarkan dia bermain. Nah, kemudian baru kita jelaskan, kita kaitkan dengan Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan batu? Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Agar dia tahu dirinya, semua yang ada dalam semesta itu ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan, ini konsep tauhid ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, terutama di dalam fil khalqi, di dalam penciptaan. Allah yang menciptakan. Kemudian fil mulki, di dalam kepemilikan dan kepenguasaan. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang punya, Allah yang miliki. Kemudian baru tadbir, di dalam pengaturan. Allah yang atur semuanya, rezeki, hidup mati semuanya Allah yang atur. Itu bagian kita mengajarkan mereka tauhid rububiyah, tapi harus dengan cara praktikal. Ya. Nah, kemudian mengajarkan mereka asma wa sifat. Itu kunci juga. Ajarkan mereka sejumlah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Khususnya Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Basir, Allah As-Sami, ya, Allah Al-Latif, Alim, ya. Di sini saya akan contohkan satu saja ya, karena waktu ya. Mengajarkan tentang nama dan sifat Allah. Kita tahu ya, bahwasanya anak-anak itu di usia seperti ini adalah usia di mana mereka masih belum mampu berpemikiran abstrak. Ya, mereka masih belum mampu. Ya.
Nah, oleh karena itu sebagian praktisi parenting modern, apalagi yang terpengaruh oleh Barat, mereka itu mengatakan tidak mengajarkan agama sebelum usianya 7 tahun, bahkan 10 tahun. Kenapa? Karena agama itu perkara abstrak menurut mereka, sedangkan anak-anak itu masih konkret. Jatuhnya kalau kita ajarkan, berarti kita mendoktrin anak-anak kita. Maka kita katakan ini konsep yang keliru, yang nggak benar, yang menyimpang. Nggak boleh kita benarkan, nggak boleh kita ikuti konsep seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu Allah ciptakan sudah berada di atas fitrah. Dan memang benar, yang berkembang pertama kali adalah pendengaran. Maka kita rangsang pendengarannya dengan memperbanyak menyebutkan nama-nama Allah dan kalimat-kalimat thayyibah. Bacakan Al-Quran, zikir dan seterusnya, sholawat. Kemudian penglihatannya berkembang, maka kita ajari mereka, tunjukkan adab-adab yang baik agar mereka belajar adab, ya. Baru kemudian indera pemahamannya. Dan di usia seperti ini mereka tuh masih memiliki pemikiran yang at-takhyili, imajinatif. Coba Anda ceritakan pada anak Anda. Misalnya, adik, kamu lihat awan, di awan itu kapas putih. Di atas awan yang kapas itu ada istana. Istananya itu ada boneka-boneka panda, ada love-nya hati. Percaya dia. Anda ceritakan seperti itu, dia akan percaya. Karena imajinasinya tinggi. Oleh karena itu ini adalah momen mengajarkan tauhid dan keimanan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak kita, nak, kamu diciptakan Allah. Allah pencipta kita, Ar-Rahman, alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, arsy-Nya Allah berada di atas langit. Ajarkan itu. Lalu kemudian ini yang terakhir, ya, itu berikan contoh. Ini juga bagian dari bentuk konkret, ya, yaitu apa? Kita berikan contoh kepada anak-anak kita, yaitu berupa kisah-kisah. Kisah-kisah yang dapat mendidik mereka. Di antaranya kisah muraqabah, yaitu kisahnya ya Umar ibn Khattab. Semoga Allah meridhoi beliau, ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu sebagaimana dikisahkan, beliau adalah seorang khalifah Amirul Mukminin yang sangat perhatian dengan rakyatnya. Sehingga beliau seringkali keluar sendirian malam-malam untuk melihat kondisi umatnya. Nah, pernah suatu malam, ya, ini dikatakan itu Dzatal Lailah, ya, ketika suatu malam beliau ingin cari tahu nih kondisi umat, kondisi rakyatnya. Kemudian beliau pun lelah dan beliau beristirahat bersandar pada salah satu tembok. Nah, kemudian secara nggak sengaja beliau mendengarkan ada seorang ibu yang berkata kepada putrinya, ya. Ibu ini memerintahkan putrinya Andhiki Al-laban bil ma, ya. Nak, tolong campurkan susu ini dengan air supaya lebih banyak lagi yang bisa kita jual. Faqalat al-bint, kemudian anak perempuan tadi dia berkata kepada ibunya, ya, wahai bunda, ya, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya, itu memerintahkan kita untuk tidak boleh mencampur susu dengan air. Kemudian ibunya ngomong, ya, nak, ya, saat ini Umar tidak ada di sini dan dia tidak melihat kita. Kemudian anak ini, ya, dia berkata kepada ibunya, ya, ummah, wahai bunda, ya, fa'ainallah, sembari tangannya jadi telunjuknya itu diarahkan ke atas langit. Kalau begitu bunda, fa'ainallah, ada di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Gitu. Lalu kemudian juga, ya, kisah yang berikutnya, kisah kedua, kisahnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi pernah suatu ketika beliau, ya, sedang berada di suatu wilayah pergunungan, ya. Kemudian beliau melihat ada seorang bocah yang sedang menggembalakan kambing. Dan ketika itu Abdullah ibn Umar dengan sahabatnya sedang istirahat dan kemudian membuka sufrah. Sufrah itu semacam alas buat makan dan mereka makan di sana. Dipanggil si bocah ini.
Si bocah ini dipanggil, diajak untuk makan. Kemudian bocah ini dia mengatakan, ya, kalau dirinya sedang shaim, sedang puasa. Abdullah bin Umar kaget, terperanjat. Ini bocah kok berpuasa, lagi menggembala kambing di kondisi yang panas. Lalu kemudian sama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma diuji si bocah ini. Ya, beliau menawarkan, ya, beliau tanya, ini kambingnya siapa? Oh, ini kambingnya si fulan. Terus kemudian diuji oleh Abdullah bin Umar, ya, maukah engkau apabila aku beli, ya, kambingmu ini? Kemudian si bocah ini bilang, kalau itu bukan kambingnya dia, bukan miliknya dia nggak berhak untuk menjualnya. Kemudian Ibnu Umar, beliau mengatakan, tapi orang itu tidak tahu. Engkau bisa beralasan bahwasanya kambingmu yang 1 ekor itu dimangsa oleh serigala, ya. Lalu kemudian si bocah ini dia ngomong, fa'inallah, lantas di mana Allah? Ya. Lantas di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan akhirnya Abdullah bin Umar tahu ini anak memang anak yang luar biasa, ya. Lantas kemudian ketika dia ketemu sama pemilik kambing, dibelinya kambing tadi, kemudian disembelih, kemudian diajak si bocah tadi untuk berbuka puasa dengan beliau, ya. Toib, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah di antara contoh-contoh muraqabah, ya. Kisah-kisah muraqabah. Juga ini mungkin yang yang terakhir banget, ya. Juga ada sebuah kisah nyata, ya. Kisah nyata ini kejadiannya di Mesir, ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam buku, ya, Atfaluna wa Hubbullah, ya, anak-anak kita dan kecintaan kepada Allah, ya. Nah, di dalam buku ini, ya, penulisnya itu di bagian akhir menyebutkan kisah-kisah nyata. Di antaranya ada sebuah kisah, ada seorang ibu memiliki 2 anak. Yang pertama adalah anak perempuan usianya TK, yang kedua masih bayi, ya. Sedangkan bapaknya mungkin lagi dinas. Singkat cerita, si adik ini lagi sakit panas. Ya, namanya seorang ibu ketika anaknya panas, akhirnya dia berusaha untuk nyiapin kompres, nyiapin sop dan lain sebagainya, tapi ternyata panasnya tidak turun. Kemudian dia menelpon kawannya yang dokter, akhirnya dia minta obat dan dia harus keluar ke apotik. Nah, singkat cerita, dia nggak bisa membawa anaknya ke apotik. Akhirnya dia harus meninggalkan anaknya, ya. Nah, pada saat dia meninggalkan anaknya, ya jamaah sekalian, dia pesan sama si kakak, Kak, Umi akan keluar sebentar untuk beli obat buat adik, ya. Intinya seperti itu. Akhirnya dia keluar. Nah, ketika dia keluar sampai di apotik udah beli, tiba-tiba dia tahu kondisi lagi hujan, lampu mati, akhirnya dia segera untuk pulang. Kemudian ketika dia sudah pulang, dalam kondisi dia merasa khawatir dan takut, ya, karena lampu mati, dia sendirian nih. Akhirnya ketika dia mendekati anak perempuannya itu langsung didekapnya, dipeluk, dan dia langsung minta maaf. Ya, Kakak, Umi minta maaf ya, Kak. Kemudian si ibu ini ngomong, kamu pasti takut ya, Nak. Coba perhatikan apa jawaban anaknya. Si anak ini dia mengatakan, "La ya Umi." "Enggak ya Umi. Aku enggak takut, Umi." Kemudian dilihat wajah anaknya, ternyata tidak tampak ada wajah habis nangis atau wajah ketakutan. Kemudian si anak ini bilang, ya, ketika Umi pergi, ya, Umi kan sudah bolak-balik ngajarin gitu loh. Kalau kita ini tidak sendirian, ya. Jadi dia mengatakan kepada uminya, ya, bahwasanya selama ini, Mi, ya, aku selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah yang selalu menjaga aku, yang memelihara aku. Jadi jamaah sekalian, sobat-sobat muslim, ya, ketika Anda mendidik anak-anak Anda muraqabah, itu bukan cuma akan menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, tapi juga akan menjadi anak yang pemberani. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat. Dan Allah itu adalah, ya, wali. Allah itu yang maha melindungi. Dan tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang sudah memiliki muraqabah seperti ini, dia akan menjadi anak yang pemberani. Nggak takut dia ke kamar mandi sendirian, malam-malam gelap, dia nggak akan takut. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah yang selalu menjaga dirinya. Ihfadillah, jagalah Allah, ya, yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah pukul 3 lewat, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan
Ya, silakan. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Abu Salam Muhammad yang telah memberikan materi tentang mengajarkan muraqabah kepada anak ya. Masya Allah tadi saya sampai sangat merinding ya tentang ya terutama tentang kisah-kisah yang tadi Ustadz sebutkan. Di antaranya ada kisah dari Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Umar, dan kisah nyata yang terakhir tadi ya. Dan saya bisa simpulkan sedikit ya, meskipun banyak sekali yang poin-poin penting yang Ustadz sampaikan tadi, intinya adalah kalau kita ingin mempunyai anak yang istimewa atau yang sifat yang dimiliki oleh orang-orang istimewa, yaitu ajarkan muraqabah dari sejak dini ya. Ya, baiklah Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan cukup banyak dan ada juga yang ingin bertanya langsung. Saya ingin mempersilahkan untuk yang ingin bertanya langsung dulu. Ya, silakan kepada ya, silakan dari sudah diturunin ya tangannya ya. Kayaknya nggak jadi kayaknya. Mungkin sambil menunggu yang pertanyaan langsung, ini ada pertanyaan beberapa Ustadz, mungkin sudah diulas sama Ustadz tadi tentang bagaimana mengajarkan muraqabah, tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya Ustadz ya, tentang cara mengajarkan muraqabah kepada anak. Salah satunya adalah Ustadz izin bertanya bagaimana cara mengajarkan muraqabah kepada anak dan dimulai dari umur berapa? Kemudian apakah cara yang paling efektif untuk mengajarkan muraqabah itu sendiri? Silakan Ustadz. Oh ya, baik ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang diajukan sepertinya di awal-awal kajian ya. Artinya atau mungkin di pertengahan kajian ya. Karena itu sudah dijawab ya, sebagian besarnya sudah dijawab ya. Yaitu bagaimana mengajarkan anak. Nah, cuman mungkin dari usia berapa kita mengajarkan anak-anak kita itu muraqabah? Ya, sejatinya kita mengajarkan mereka adalah dari semenjak dini mungkin ya. Dan dari semenjak mereka sudah mulai memiliki penalaran dan sudah mulai memahami perkataan orang tuanya, dan ketika mereka sudah belajar bicara ya, itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh ya, apa namanya? Itu Ibnu Qayyim ya, semoga Allah merahmati beliau ya. Ini apa namanya, bukunya ketelisut ya kayaknya nih. Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim ya di dalam kitab beliau apa namanya, Tuhfatul Maudud ya, yaitu anak-anak ketika sudah usia ngomong, usia bicara, maka hendaknya ditalqin. Ya, ditalqinkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Dan kemudian juga kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, hendaknya diajarkan kepadanya, nah ini penting, bahwasanya annallaha yanzuru ilaihi, Allah melihat dirinya, Allah mengawasi dirinya, Allah menjaga dirinya. Harus sudah diajarkan. Anak kita misalnya masih usia ya, kita bisa contoh misalnya ya, misalnya Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik itu masih usia disusui ya, kurang dari 2 tahun, dan beliau sudah masuk Islam, dan bapaknya Anas yaitu Malik ketika itu masih musyrik ya. Beliau itu begitu cintanya dengan Islam dan begitu cintanya dengan Rasulullah. Ya, dari semenjak kecil itu sudah ditalkin Anas ini dengan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah ditalkinkan oleh beliau. Demikian pula seharusnya ibu-ibu di zaman now, di zaman sekarang. Dia dari semenjak anak itu mulai disusuin ya, itu sering perdengarkan dia kalimat-kalimat baik, talkinkan dia dengan kalimat baik, terutama kalimat tauhid. Dan sering-sering kita sampaikan kepada dia, Allah melihat kita, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Allah melindungi kita, dan seterusnya. Itu kita ajarkan. Kemudian ketika mereka sudah usia TK ya, usia di atas 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun ya, atau apa namanya, 3,5 tahun, 4 tahun 5 tahun. Ketika kita mengajarkan misalnya tentang ya nama-nama Allah, Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Ya. Nah, itu kita bisa ambil contoh konkret. Contoh konkret ini bukan tasbih ya, bukan menyamakan pendengaran kita dengan pendengaran Allah, tidak. Tapi kita hanya menyampaikan bahwasanya Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Kita manusia juga memiliki pendengaran dan kita bisa mendengar. Tapi pendengaran kita terbatas, pendengaran Allah sempurna.
Ya. Nah, di antaranya dengan cara kita misalnya bermain sama anak-anak. Ya, contohnya misalnya kita main, ya, misalnya Abi sama Uminya, kemudian juga dengan si anak tadi. Nah, kemudian kita ajak dia main. Kita bilang, Dek, ayo coba, Dede tebak, Umi ngomong apa ini? Kita ngomong misalnya dengan suara yang jelas, yang wadih, ya. Misalnya Adik makan nasi, dia disuruh mengulangi. Masya Allah, ternyata benar. Kemudian yang berikutnya kita ulangi lagi tapi dengan suara yang agak kita pelankan. Dia disuruh untuk mengulangi lagi sampai suara paling pelan seperti kita berbisik dan dia tidak bisa mendengarkan. Nah, kemudian kita tarik pelajaran, ya. Dedek ya tidak bisa mengikuti Umi karena Dedek nggak bisa mendengarkan perkataan Umi, ya. Karena manusia memang nggak bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang pelan, ya. Kayak misalnya Uminya lagi berbisik, dia nggak bisa mendengarkan. Juga sama, Dedek kalau ngomongnya pelan, Umi juga nggak bisa dengar. Tapi Allah bisa mendengarkan semuanya. Allah bisa dengerin semuanya. Juga sama misalnya Umi ngomong, Abi ngomong, kakak ngomong bareng-bareng. Dedek mendengarkan. Nggak akan bisa, bingung. Karena nggak bisa mendengarkan semuanya itu sekaligus. Tapi Allah, jutaan manusia ketika berdoa berbicara, Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui. Itu akan membentuk di dalam benaknya anak. Kita membangun image positif. Image positif tentang penciptanya. Allah itu luar biasa, hebatnya, maha sempurna. Allah bisa mendengarkan semuanya. Yang jelas ataupun yang tersembunyi, Allah bisa lihat, dengar. Termasuk melihat, misalnya kita main sama anak-anak kita juga, misalnya main sembunyi-sembunyian, ya. Misalnya ibunya main sama anaknya, ayo coba Dedek, ibu sembunyikan ini di daerah sini, coba Dedek cari. Dia disuruh cari. Nah, kita pertama maksudnya kita sembunyikan yang gampang dulu, mudah. Yang mudah dia bisa ketemu, berikutnya, nah kemudian sampai sulit, dia nggak bisa ketemu, ya. Nah, baru kemudian kita ajarkan di situ ada nilai tauhidnya, yaitu apa? Karena Dedek nggak ngelihat Umi nyembunyiin di mana, Dedek nggak tahu. Tapi kalau Dedek lihat, ya, Dedek tahu. Nah, tapi Allah bisa tahu semuanya apa yang kita lakukan. Misalnya kita berada dimanapun, Allah tahu, gitu loh. Nah, ini ada di antara cara-cara kita mengajarkan anak-anak kita tentang sejumlah konsep untuk menumbuhkan muraqabah dengan cara mengajarkan tentang masalah tauhid asma wa sifat, sejumlah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya ya ilmu yang paling utama adalah ilmu seorang hamba maksud saya mengenal penciptanya, dan itu adalah tauhid asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga yang bertanya bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, Ustadz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari kayaknya usianya cukup muda ya Ustadz ya. Dari Mariam ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Ya, gimana caranya menghilangkan rasa takut ketika tidur sendiri? Tadi yang disinggung sama Ustadz ya, kisah nyata dari Mesir itu ya Ustadz ya. Jadi Mariam ini sudah diajarkan sama Umi dan Abinya Ustadz bahwa Allah menjaga Mariam, tapi Mariam tetap takut, umurnya 10 tahun, seperti itu Ustadz. Baik, ya. Baik, ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada poin penting yang perlu kita pahami ya. Dan ini adalah suatu hal yang nyata. Dan ini juga berkaitan dengan putri saya sendiri. Ya, kita membesarkan Salma nggak pernah kita ngancam dengan ditakut-takutin ini, ditakutin itu. Apalagi kita nakut-nakutin dia dengan syaitan. Nggak boleh, hukumnya itu haram. Kita nakut-nakuti anak dengan syaitan. Jadi dia dari semenjak kecil itu kalau udah bangun malam hari misalnya mau ke kamar mandi itu sendirian berani, atau dia turun ke lantai bawah sendirian berani. Tapi ketika dia masuk SD, kemudian bergaul sama teman-temannya, mulailah dia dengar cerita-cerita aneh-aneh nih. Cerita-cerita tentang setan-setan.
Dan manusia itu memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di dalam dirinya itu juga punya yang namanya naluri, di antaranya juga punya rasa takut. Itu suatu hal yang sifatnya tabii ya, sifatnya adalah bagian dari tabiat manusia, punya perasaan takut. Dengan tempat yang gelap takut, dengan tempat yang mengerikan takut, dengan hewan buas takut. Itu suatu hal yang bersifat tabii ya. Nah, jadi ketika anak-anak itu merasa takut itu sebenarnya bagian dari tabii. Cuman sekarang bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan beraninya dia, mengalahkan rasa takutnya. Ini juga suatu hal yang menjadi PR kita, karena sebelumnya ketika dia masih TK ini ya, si Salma ini berani, kemudian SD dia tiba-tiba karena dengar cerita-cerita aneh-aneh dia takut. Nah, sekarang ini PR lagi buat kita di situ. Untuk apa? Untuk menumbuhkan lagi ya keberaniannya gitu loh. Nah, di antara pendekatan yang kita lakukan itu adalah apa? Adalah memang kita tumbuhkan muraqabah, dan ini tentunya adalah harus dengan cara yang pelan-pelan, nggak bisa instan. Ya, kita didik lagi dia, ajarkan lagi dia tauhid, terutama tauhid asma wa sifat ya. Allah Maha mengawasi, Allah Maha menjaga, Allah Maha melindungi dan seterusnya. Dan kemudian juga kita harus jelaskan juga bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Di antara poin-poin nasihatnya itu adalah untuk menjadikan beliau anak ini sebagai sosok yang pemberani. Diajarkan tentang konsep takdir. Wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Seandainya umat ini bersatu untuk memberikan kamu manfaat atau memberikan kamu madarat, mereka nggak akan bisa. Ya. Juga sama, ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang meleset dari kamu nggak akan menimpa kamu, dan apa yang menimpa kamu nggak akan meleset dari kamu. Ini sudah kita ajarkan. Kemudian kita ajarkan juga bahwasanya ya tentang makarnya syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata buat kamu, dan tipu daya syaitan itu sejatinya lemah. Ya. Dan kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita, bahwasanya di antara kelemahan syaitan adalah apa? Adalah mereka itu, syaitan-syaitan ini tidak berani dengan ayat-ayat Allah, kalam Allah. Dibacakan Al-Quran, mereka lari. Itu harus ditumbuhkan keyakinannya dengan hal ini. Makanya ajarkan mereka untuk menghafal ayat kursi, menghafal kulhu, kemudian menghafal sejumlah zikir-zikir, ya khususnya zikir pagi dan petang. Ini akan membentuk keberanian mereka. Nah, kalau Anda punya putri usia 10 tahun, dia punya perasaan takut. Ini sebenarnya takutnya dia sebenarnya masih lumrah. Nah, inilah peran kita orang tua untuk terus ngajarin dia. Awalnya kita bersamai, kita jelaskan, kita tumbuhkan lagi bahwasanya sebenarnya nak, Abi sama Umi nggak bisa melindungi kamu, nggak bisa menjaga kamu. Yang bisa menjaga kamu itu adalah Allah, itu loh. Kenapa? Karena Abi sama Umi juga butuh perlindungan Allah, butuh pertolongan Allah. Ini harus terus ditumbuhkan. Kemudian juga ya ajarkan dia untuk mencari sebab-sebab, misalnya untuk baca Quran. Ya, tentunya kita harus ajarkan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Kemudian juga zikir-zikir yang lainnya dan seterusnya. Ini adalah di antara cara-cara yang bisa kita ajarkan untuk anak kita supaya mulai muncul kembali keberaniannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Izin Ustadz, di sini ada yang ingin bertanya langsung, apakah masih ada waktu Ustadz? Satu pertanyaan lagi. Tafadhol. Ya, ini ada ini yang bertanya langsung kepada Gus Niati Rashid. Silakan bisa mengaktifkan video dan suaranya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi ini tentang muraqabatullah, adalah sesuatu yang ibadah yang paling tinggi, dan tentunya kita yang ada di majelis ini tentu ingin memiliki sifat ini. Nah, yang ingin Ana tanyakan, apakah ada doa dari Al-Quran atau Sunnah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar sifat muraqabah ini tumbuh dalam diri kita dan anak-anak kita. Terus yang kedua, Ustadz,
bagaimana mengajarkan anak cinta kepada Allah yang usia sudah beranjak dewasa, mengingat kita juga selaku orang tua yang baru paham tentang ini pada saat anak-anak berumur seperti ini. Saya kira demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik ya. Wa jazakillah khair wa fik barakallah. Ya, itu ini sebenarnya juga sebagai penambah ya ataupun apa namanya pengingat ya. Juga di antara cara kita mendidik anak-anak kita ya, ini juga sempat kelewatan tadi, kelupaan ya. Poin yang gak kalah penting adalah apa? Adalah ad-du'a'u li atfalina. Mendoakan anak-anak kita. Ya, kita doakan mereka. Karena doanya orang tua apalagi ibunya insya Allah makbulah. Doakan dengan semua doa-doa yang baik. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah. Kita boleh pakai doanya Ibrahim alaihissalam, atau kita boleh mempergunakan doanya Rasulullah SAW yang ada di kumpulan doa. Atau kita boleh juga doa dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami. Itu semua boleh kita boleh kita praktekkan semuanya. Ya, selama doa itu baik ya, maka kita boleh mempergunakannya. Tapi memang doa yang paling baik tentunya doa yang berasal dari Quran dan Sunnah. Lalu kemudian apakah ada doa khusus ya untuk menumbuhkan muraqabah ini ya? Wallahu taala alam bisawab ya. Kalau dengan pendeknya pengetahuan saya ini, saya belum tahu ada doa khusus ya, baik itu dari Quran ataupun dari Sunnah. Oleh karena itu makanya kita boleh berdoa dengan doa-doa yang selama itu mengandung ya doa yang baik ya. Kita minta kepada Allah ya, itu insya Allah ya itu sudah cukup. Nah, tapi sebenarnya juga yang nggak kalah penting adalah apa? Adalah kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Karena dengan kita mempelajari tauhid dan belajarnya kita itu benar ya. Artinya belajar benar itu adalah ikhlas karena Allah dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita. Dan kemudian ketika kita belajar tauhid tadi ya, itu adalah memang ya dalam rangka kita menghilangkan kejahilan dan supaya kita bisa mempraktekannya ya. Dan juga belajarnya juga harus taksil dan tafsil secara sistematik dan juga secara terperinci. Sistematik artinya berurutan. Artinya ketika kita belajar, jangan kita belajar langsung ke hal-hal yang berat atau kita bahas kitab-kitab yang sudah berat atau kita bahas yang sulit-sulit atau kita belajarnya loncat-loncat. Jangan. Sistematik. Kita pelajari dulu satu buku yang ringan, yang enteng. Contohnya misalnya Thalathatul Usul ya, 3 landasan utama. Ya, meskipun pendek ringkas, tapi selesai insya Allah jauh lebih bermanfaat. Dan tafsil terperinci artinya kita belajar nggak bisa instan, nggak bisa yang penting hukumnya apa, boleh atau enggak. Kemudian dalilnya nanti belakangan. Padahal kita itu nggak boleh lepas dari dalil karena kita selalu harus berpegang dengan hujah dan dalil. Ya. Nah, jadi harus tahsil dan tafsil dan juga harus tadarruj ya, harus bertahap ya. Harus bertahap. Lalu kemudian juga kita doa minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita memohon perlindungan dari Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian tentang mengajarkan anak yang sudah mungkin usia pemuda, usia syab atau usia dewasa atau remaja ya yang mungkin selama kita mendidik mereka mungkin kita masih belum tahu ilmunya. Nah, sekarang mereka sudah gede. Itu bagaimana Ustaz untuk mendidik mereka? Nah, memang ini hal yang perlu kita pahami ya adalah ya tidak ada namanya kegagalan. Itu yang harus kita camkan dulu. Kita punya anak kita misalnya tidak sebagaimana kita harapkan. Kita pengen anak kita soleh tapi ternyata enggak. Dan ternyata kita baru dapat hidayah belakangan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jangan merasa kita gagal dulu. Tumbuhkan dulu roja harapan kita. Ya artinya kita memperbaiki diri dan kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, baru kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan anak kita. Tapi kuncinya perbaiki dulu hubungan kita dengan pencipta kita Allah. Maka insya Allah Allah akan bantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Ya, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah dan terus belajar. Dan kemudian juga di antara hikmah di dalam mendidik itu sebagaimana ini juga yang dinukilkan oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar ya hafizahullah taala, yaitu la'ib ibnaka fi sab'in ya
wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, yaitu bermainlah dengan anakmu di usia 7 tahun pertama, kemudian ajarkan, maksudnya didiklah dia, ya, didik dia di 7 tahun kedua, baru kemudian jadilah sahabat di 7 tahun ketiga. Nah, artinya ketika anak-anak Anda itu sudah masuk ke fase 7 tahun ketiga, ya, dari 14 ke atas, maka berarti pendekatannya tentunya beda. Kita nggak bisa lagi ngomong kepada anak kita itu dengan cara ngomel-ngomel, dengan cara marah-marah, dengan cara nyuruh-nyuruh, udah nggak bisa lagi. Bahkan dengan anak-anak kita masih kecil pun juga itu bukan cara yang baik gitu loh. Jadi kita harus memperbaiki dengan cara kita ngomong sebagaimana kita ngomong dengan orang dewasa. Karena anak kita sudah gede, sudah dewasa. Karena itu perbaiki dulu cara komunikasi kita. Bagaimana cara memperbaiki komunikasinya ini memang ya bahasanya cukup panjang. Intinya adalah setelah Anda bertaubat, minta maaf kepada Allah, memperbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka awali Anda memperbaiki hubungan Anda dengan anak Anda dengan cara yang sama. Minta maaf kepada anak Anda. Minta maaf. Ya, dengan hati yang tulus. Buka komunikasi dengan cara minta maaf. Insya Allah, Allah itu sudah berikan di dalam hati anak-anak kita mencintai orang tuanya. Kalau kita minta maaf, perkataan yang keluar dari hati kita insya Allah akan mudah untuk menghujam ke dalam hati anak kita. Asalkan kita ngomongnya dengan tulus dan kita minta maaf. Kita jelaskan bahwasanya selama ini Umi atau Abi banyak salah dalam ini, dalam itu. Ya, kita jelaskan. Ya, intinya kita perbaiki dulu ngomong. Ya, kemudian banyak memberikan kesempatan anak kita untuk ngomong, menyampaikan unek-uneknya, perasaan dia. Itu kita berikan dia kesempatan. Dan jangan langsung kita potong, jangan kita komentari, jangan dulu. Biarkan dia ngomong dulu. Terus kemudian ajak dia belajar bareng. Karena kita juga sama, kita baru belajar, ya. Oleh karena itu makanya kita harus menurunkan level ego kita, ya. Level ego kita turunkan, dan tidak masalah kalau kita minta maaf dulu sama anak kita. Karena dia ini memang sudah waktunya yang sepatutnya anak ini sudah bisa menunjukkan buah daripada pendidikan kita, yaitu baktinya. Tapi ternyata, kok enggak, berarti ada yang salah dengan kita. Kita introspeksi, kita perbaiki, kita usaha, kemudian kita tawakal, kita doa kepada Allah. Ya, mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga terjawab ya yang apa yang ditanyakan tadi dari penanya ya. Ya, mungkin cukup sekian ya pertanyaan, meskipun masih banyak deretan pertanyaan, tapi karena waktu juga kita tidak bisa menjawab semua gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan ya dari kajian hari ini mengajarkan muraqabah kepada anak. Salah satu poin-poin pentingnya adalah yang pertama adalah mengajarkan tauhid ma'rifatullah gitu ya. Yang kedua adalah mengajarkan nikmat tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu dengan syukur melalui hati, syukur melalui lisan, dan syukur melalui tingkah laku itu ya. Kemudian ajarkan muraqabah kepada anak itu melalui lingkungan ya. Tadi Ustadz sampaikan observasi ya, banyak-banyak main ke alam gitu ya. Kemudian untuk poin yang keempat adalah bermain sama anak gitu ya, bersamai bermain dengan anak sambil mengajarkan tauhid itu. Kemudian ajarkan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, kemudian dan lain-lain gitu ya. Dan berikan contoh ya, salah satunya itu dengan contoh melalui kisah ya. Kisah-kisah tadi Ustadz sebutkan ada kisah Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Umar gitu ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kita sebagai orang tua selalu doakan anak kita agar anak kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ajaran Islam. Ya, mungkin seperti itu untuk kajian kita hari ini. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz. Tapi sebelum itu saya memohon kepada Ustadz untuk menutup kajian hari ini dengan doa supaya kajian kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustadz. Baik ya jamaah sekalian, sobat-sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, di sore hari ini ya Allah izinkan kita semua untuk dapat berkumpul ya dalam rangka untuk kita menelaah ya sejumlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dan ini adalah ilmu yang paling bermanfaat ya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ya, bahwasanya kullul ulumi ya siwal Qur'ani
musyghilatun. Semua ilmu selain daripada Al-Qur'an itu adalah menyibukkan. Illal hadits wal fiqh fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih di dalam urusan agama kita. Ya. Kemudian kata beliau wal ilmu maqal ya ma fihi qala haddatsana wa akhbarana. Yang namanya ilmu itu adalah apabila di dalamnya itu ada sanad, ada akhbarana, ada artinya adalah ilmu yang benar itu adalah ilmu yang otentik, yang valid, ya, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, beliau tutup dengan wa ma siwa dzalika illa apa namanya? Wasawisu asyayatin. Adapun selain itu, ya, kebanyakan ilmu-ilmu itu adalah ilmu dari waswas syaitan. Nah, oleh karena itu makanya, ya, tidak ada yang paling bermanfaat, ya, yang kita cari, yang kita inginkan kecuali ilmu yang bermanfaat. Karena itulah Nabi mengajarkan kita untuk selalu meminta ilmu yang bermanfaat, ya. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, kami meminta dan memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian di dalam sejumlah riwayat, ya, kita dianjarkan untuk meminta yang lainnya. Di antaranya adalah apa? Ya. Jadi setelah meminta ilmu yang bermanfaat, kita meminta rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, dan juga amalan mutaqabbal, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata untuk mendapatkan rezeki yang baik dan amal yang diterima itu nggak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Makanya kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat, dan kita juga diminta diajarin oleh Rasulullah untuk berlindung dari ilmu yang la yanfa, ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, karena itu makanya di majelis kita di sore hari ini hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin segitu saja untuk kajian kita hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang ada di Jepang maupun di Indonesia telah mengikuti kajian online Yokohama Mengaji At-Taqwa. Dan ikuti terus medsos kami di Instagram dan Facebook dan dapatkan informasi-informasi kajian selanjutnya. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Salam.